Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Dewi Kasih, lahir di Denpasar 2 April 1964. Pekerjaan saya sebagai dosen diawali pada tahun 1989 hingga sekarang, dan pernah menduduki jabatan sebagai koordinator program studi Magister Kenotariatan, kemudian koordinator program studi Sarjana Ilmu Hukum, dan sebagai wakil dekan bidang akademik dan perencanaan Fakultas Hukum Universitas Udayana hingga sekarang. Adapun bidang ilmu yang saya tekuni selama ini adalah dalam bidang hukum keperdataan, khususnya dalam konsentrasi hukum bisnis kepariwisataan. Judul orasi yang akan disampaikan pada saat pengukuhan adalah terkait dengan model pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Bali. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan Corporate Social Responsibility adalah tentang nilai dan standar yang dilakukan berkaitan dengan beroperasinya suatu perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri adalah merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas di mana perusahaan tersebut dilaksanakan. Nah, komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, kemudian juga berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersama-sama dengan meningkatkan kualitas hidup dari karyawan maupun masyarakat di sekitarnya adalah merupakan suatu kewajiban yang diatur di dalam undang-undang dan bukan merupakan suatu voluntary, tetapi dia sudah merupakan mandatory. Jadi ketentuan tentang corporate social responsibility ini adalah merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Pada umumnya, aktivitas perusahaan lebih banyak bergerak dalam konteks mengupayakan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri dan lebih banyak diwajibkan untuk recovery terhadap lingkungan. Nah, selama ini tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan terhadap komunitas yang ada di sekitarnya lebih banyak bersifat charity, jadi bersifat sumbangan. Nah, padahal satu sisi ketentuan tentang corporate social responsibility ini adalah merupakan suatu kewajiban. Sehingga perkembangan saat ini perusahaan itu dituntut untuk memberikan kontribusi dalam kehidupan komunitas lokal sebagai rekanan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya perusahaan mempunyai kewajiban sosial terhadap komunitas di sekitarnya dan memperlakukan komunitas tersebut sebagai suatu yang berdiri sejajar dan saling membutuhkan dan saling berkontribusi antara perusahaan dan masyarakat. Nah, pengeluaran untuk pembangunan masyarakat terkadang hanya bersifat formal. Jadi tanpa dilandasi dengan semangat untuk memandirikan masyarakat pada umumnya, bersifat charity atau derma, terutama sumbangan-sumbangan pada perayaan-perayaan tertentu, hal-hal yang berkaitan dengan anggapan perusahaan bahwa urusan perusahaan terkadang dituntut juga untuk menyumbangkan modal bagi ketersenggaranya kegiatan-kegiatan skala nasional maupun lokal di sekitar perusahaan. Dan sehingga dalam penelitian yang terkait dengan model pengaturan tanggung jawab sosial ini ditawarkan untuk dibentuk suatu lembaga yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat secara merata dan adil, dan juga sudah jelas diatur sesuai dengan keadaan atau kondisi daripada perusahaan tersebut. Sehingga pada kesempatan ini ditawarkan bagaimana lembaga tersebut dibentuk, baik itu oleh pemerintah daerah, baik itu berupa perusahaan daerah yang dapat mengelola
dana maupun kegiatan-kegiatan corporate social responsibility ini dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bisnis kepariwisataan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis kepariwisataan tersebut dapat berupa berbagai bentuk usaha dari yang bersifat lokal maupun bersifat internasional. Jadi bisnis pariwisata itu dapat bergerak dalam sistem internal maupun sistem eksternal. Tujuan ditawarkannya model ini adalah yang pertama, dapat dibentuk konstruksi norma yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya Bali, mengingat industri pariwisata sangat berkembang di Bali. Yang kedua, masyarakat sebagai bagian daripada stakeholder dapat ikut berpartisipasi dan berinteraksi dengan perusahaan sebagai suatu sistem bisnis yang integral dan saling mendukung dan konsisten secara berkelanjutan. Dan model pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan ini dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat maupun bagi penyelenggara CSR perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan CSR tersebut dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan kemudian tanggung jawab sosial itu sendiri dapat memberikan kemanfaatan bagi perusahaan itu sendiri, mengingat dengan melakukan tanggung jawab sosial ini, maka perusahaan tersebut menjadi semakin dikenal oleh masyarakat di sekitarnya dan bahkan masyarakat yang berada di luar daripada daerah berusaha dari masyarakat tersebut, sehingga ini merupakan value bagi perusahaan tersebut untuk meningkatkan produktivitasnya dan meningkatkan profitnya. Nah, bagaimana model pengaturan tersebut untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun bagi pengusaha ditawarkan sebagai suatu bentuk pengaturan untuk diberikan di masing-masing daerah sebagai suatu pengelola kegiatan CSR tersebut yang selanjutnya dilandasi untuk pendistribusian, dilandasi dengan prinsip people, planet, dan profit itu harus bersinergi. Jadi sama-sama dipikirkan oleh pengusaha maupun masyarakat. Nah, selanjutnya terkait dengan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban tersebut, terdapat kekaburan norma di mana di dalam ketentuannya hanya memberikan pengaturan sanksi sesuai dengan kegiatan atau kesalahan yang dilakukan. Nah, di situ tidak ditegaskan apa sebenarnya sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan kegiatan tanggung jawab sosial tersebut. Nah, untuk itu dalam riset ini akan menawarkan atau memberikan kepastian hukum mengenai bagaimana norma pengaturan bagi perusahaan agar dia melaksanakan tanggung jawab sosial ini secara sungguh-sungguh dan ada sanksinya apabila tidak dilaksanakan. Jadi demikian yang bisa disampaikan terkait dengan model pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan Bali, karena ini merupakan dasar daripada perkembangan atau pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Adapun komitmen sebagai guru besar untuk tetap mengabdi kepada Universitas Udayana dan masyarakat luas adalah selalu konsisten dalam melaksanakan penguatan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.